Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita bangga, kita cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Bapak Presiden, terima kasih atas kehadirannya. Kami tahu Bapak Presiden tadi ke Kalimantan Selatan dan sekarang di Kalimantan Timur. Tadi membangun optimisme untuk anak rakyat menjadi pemimpin. Kalau di sini sekarang adalah kita membangun landasan energi nasional untuk menuju kepada kedaulatan energi. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Merah Putih yang mohon maaf satu persatu, Ibu Ketua BPK RI yang sempat hadir, Ibu Ismayatun. Ini penting Pak, Ketua BPK harus hadir karena kalau tidak hadir nanti auditnya nggak jalan-jalan, Pak. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 12 dan Komisi 6 yang sempat hadir, yang saya mohon maaf dengan seluruh anggota DPR. Sekretaris Kabinet yang kami hormati Bapak Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Pengawasan Pak Yusuf Ate yang sempat hadir, Bapak Kapolri dan Bapak Panglima yang hadir, makasih Bapak. Kepala Badan Pengaturan Usaha Milik Negara Bapak Doni Oskaria. Ini ada Bapak Doni? Oh. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Timur Bapak Rudi Masud. Ini penting Pak, soalnya Ketua Golkar Kalimantan Timur, jadi saya harus sebut. Dan seluruh Forkopimda, ada juga Wali Kota Balikpapan Pak, Ketua Golkar juga saya sebut, kalau tidak bahaya nanti saya. Yang saya hormati Pak Dirut Pertamina Bapak Simon Alisius Mantiri, yang tadi pidatonya saya kagum Pak. Ini saya malah pikir-pikir gurunya siapa kok pidatonya gagah begitu gitu kira-kira. Dan seluruh komisaris Pertamina Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti peresmian proyek jaringan infrastruktur dan RDMP milik Pertamina. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa kita meresmikan RDMP itu terakhir tahun 94. Jadi dalam sejarah bangsa pasca Orde Lama cuma 2 presiden yang meresmikan RDMP. Satu adalah Presiden Pak Harto terakhir tahun 94 dan 32 tahun kemudian Presiden Prabowo Subianto meresmikan RDMP pada 2026. Ini sungguh luar biasa karena sejalan dengan visi Bapak Presiden sebagaimana tercantum dalam Akta Cita butir kedua. Dalam perspektif itu maka kami sebagai pembantu Bapak Presiden selalu melakukan terobosan untuk bagaimana bisa meningkatkan lifting. Idle, sumur-sumur idle kita aktivasi, sumur-sumur tua kita dorong dengan teknologi, percepatan tender-tender lapangan baru pun kita lakukan dan kita melaksanakan mandatori B40. Alhamdulillah Bapak Presiden, sejak 10 tahun terakhir lifting kita nggak pernah tercapai. Baru di 2026 lifting minyak kita mencapai bahkan melampaui target APBN sebesar 600,5 ribu barel per day. Di tahun 2024 kita hanya mencapai 580 ribu barel. Jadi kita naik 25,3 barel. Insya Allah di tahun 2026 ini akan kita tingkatkan lagi. Bapak Presiden, hadirin yang kami hormati, percepatan pembangunan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina ini merupakan kolaborasi antara BUMN, Pertamina, dan seluruh kementerian dalam rangka mendorong asas swasembada energi. Kami para menteri, semua menteri yang terkait dengan di sini, dan pimpinan BUMD, sebagai pembantu Bapak Presiden telah meneguhkan tekad pantang beristirahat sebelum energi Indonesia berdaulat, pantang memejamkan mata sebelum energi Indonesia mencapai swasembada. Proyek RDMP ini Bapak Presiden banyak dramanya. Saya harus juga katakan banyak dramanya, kenapa? Seharusnya sudah jadi tahun awal Mei 2024. Tapi ini Pak terbakar. Ada bagian yang dibakar. Saya tidak mengerti apakah dibakar karena terbakar atau dibakar karena ada faktor lain. Bulan Agustus
saya memerintahkan tim saya dari Irjen yang sekarang masih komisaris, Bapak Irjen kami, ada komisaris di Pertamina, Pak Bambang. Kami minta untuk investigasi, Pak. Ternyata barang ini, Pak, ada udang di balik batu. Masih ada pihak-pihak yang tidak rela kalau kita itu mempunyai cadangan dan swasembada energi agar impor terus. Kita harus hadapi dan kita selesaikan dalam waktu yang tidak lama lagi, Pak. Bapak Presiden, proyek ini seperti apa yang tadi tayangkan menelan biaya sekitar 7,4 miliar US dollar atau 123 triliun. Ini adalah RDMP terbesar di Indonesia, Pak. Dan ini betul-betul dilakukan dengan menghasilkan dari 260.000 barel menjadi 360.000 barel. Yang sekarang sudah menuju kepada setara dengan Euro 5 dan ini menuju kepada net zero emission. Nah, ini ada yang bagus, Pak Presiden. Jadi dengan RDMP ini kita bisa menghemat devisa kurang lebih sekitar 60 triliun lebih. Karena dia bisa menambah 100.000 barel, dengan bensin itu kita bisa menghasilkan 5,8 juta kiloliter per tahun. Konsumsi bensin kita sekarang 38 juta kiloliter per tahun, produksi dalam negeri kita itu 14,25 juta. Dengan penambahan 5,8 juta, maka impor kita terhadap bensin itu tinggal 19 juta kiloliter. Sementara untuk solar, tahun ini alhamdulillah atas perintah Bapak Presiden, maka mulai yang sekarang kita bicara ini, Pak, tidak ada lagi impor solar untuk insya Allah ke depan. Karena kebutuhan solar kita totalnya 38 juta, sekarang B40 dengan B60, sekarang dengan ini kita menambah kurang lebih sekitar hampir 5 juta. Impor kita tinggal 5 juta, Pak, jadi sudah tertutupi, bahkan surplus 1,4 juta. Itu solar untuk C48, sementara C51 impor kita itu hanya 600.000 kiloliter. Nanti di semester kedua Pertamina saya minta untuk membangun agar tidak kita impor. Tadi malam Bapak Presiden kami laporkan rapat sampai jam 2 pagi, Pak. Kami telah bersepakat dengan Pak Simon dan seluruh direksi dan komisarisnya tadi malam komut hadir. Nanti, Pak, dengan RDMP ini kita akan meningkatkan produksi Iron 92, 95 dan 98. Itu supaya tidak kita impor lagi, Pak. Supaya badan-badan usaha swasta ini beli produksi dalam negeri lewat Pertamina. Ini perintah konstitusi, perintah pasal 33 adalah cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat di orang banyak harus dikuasai oleh negara dan oleh karena itu negara harus menyiapkan. Termasuk aftur, Bapak Presiden. Jadi aftur juga 2027 insya Allah tidak lagi kita melakukan impor. Ke depan kita akan dorong atas perintah Bapak Presiden, kita hanya mengimpor crude-nya saja. Kalau ini mampu kita lakukan, maka gerakan-gerakan tambahan ini semakin tipis. Dan setelah ini pasti ramai lagi di sosmed, karena dianggap Menteri SDM potong-potong jalur para importir. Tapi gak ada masalah, Bapak Presiden. Demi merah putih, jangankan harta, nyawa pun kita kasih. Karena kita semua ini orang merah putih. Bapak Presiden yang kami hormati, masuk barang ini. Ini bukan kampanye ini. Bapak Presiden yang kami hormati, penyerapan tenaga kerja 24.000 dengan TKDN 30%, peningkatan PDB itu sebesar 514 triliun per tahun dari hasil kinerja yang kita lakukan ini. Maka saya pikir dengan implementasi ini ke depan tinggal kita fokus bagaimana kita meningkatkan lifting kita. Lifting ini menjadi tantangan yang paling besar. Bapak Presiden, saya pikir hanya demikian yang perlu kami laporkan karena waktu juga sudah semakin sore. Kami tahu betul bahwa acara hari ini adalah sesuatu yang bersejarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa meredoi perjuangan kita. Demikian, terima kasih, kalau mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.